Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung on time pukul 15.02 sudah lengkap ini. Terus terang saya juga pertama kali jadi moderator membawakan kuliah online seperti ini, jadi ada perasaan yang kurang lega nggak ketemu tatap muka langsung gitu ya. Tapi apa boleh buat, kita harus menyesuaikan. Yang penting mudah-mudahan tujuan dari pembelajaran ini bisa tercapai. Dalam satu semester ke depan kita akan ketemu dengan mata kuliah perilaku dan pengembangan organisasi. Mata kuliah ini berangkat dari ilmu psikologi, tapi banyak dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, karena pengawal dari organisasi itu adalah manusia yang syarat tiga: perilakunya, cara berpikirnya, motivasinya, tingkat kecerdasannya. Itu yang membuat setiap orang walaupun kembar identik sekalipun dari satu sperma dan satu sel telur itu bisa berbeda. Makanya judulnya adalah perilaku dan pengembangan organisasi. Apakah organisasinya yang berperilaku? Bukan, maksudnya lebih ke arah pengawaknya, orangnya. Nah, nanti kita dalam kuliah ini saya akan lebih banyak menyoroti tentang perilaku manusianya, dengan harapan pemahaman teman-teman mahasiswa teknik industri angkatan ke-41 ini bisa lebih mengenali, punya potensi psikologi yang bagus. Harapannya ke depan kalau ada tes psikologi bukan jadi momok lagi, tapi bisa menyikapinya dengan lebih baik. Ini teman-teman masih di rumah semua ya berarti ya? Siap di rumah, Jin. Masih di rumah, Jin. Masih di rumah ya. Iya, baik. Sebelum kita mulai, saya akan minta tolong. Tadi sepintas lalu saya baca ada namanya Kapten Haji Mulyono. Mana nih? Yep. Monitor Kapten Mulyono. Siap, Jin. Oke. Cap bisa minta tolong pimpin doa dulu supaya kegiatan kita sore ini sampai satu semester ke depan berjalan lancar. Silakan, Kapten Mulyono. Mohon izin, atasan senior menyesuaikan. Duduk siap gerak. Mengawali kegiatan pelajaran pada sore hari ini, semoga diberi kelancaran. Berdoa, mulai. Selesai. Segera cepat gerak. Baik, terima kasih. Rasanya aneh ya. Siap. Ya apa boleh buat lah. Minggu depan kalau kita mulai bukan berdoa masing-masing tapi pimpin berdoa. Dibacakan doanya, dipanjatkan harapan-harapannya. Ya. Siap, Jin. Baik, saya akan share screen tentang materi yang harus kita bahas.
izin Bapak untuk peserta sudah hadir 17 lengkapnya Bapak. Iya. Dari saat presentasi itu saya beri porsi yang setara dengan UTS. Kemudian tugas-tugas kuis itu 15%. Dan yang terakhir, mau nggak mau memang UAS itu adalah sampling dari apa yang sudah kita pelajari. Ya, total 100%. Jadi kita punya jatah untuk tidak ikut perkuliahan itu berapa persen saya lupa. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat punya jatah berapa kali nggak hadir, silakan. Tapi saya lebih fokus pada 5 aspek ini. Silakan diikuti, dipenuhi, itu ya. Itu aturan main pertama teman-teman. Silakan menikmati acara kelon kita setiap hari Selasa sore. Ya. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan baru tentang perilaku manusia sendiri. Dan setiap pertanyaan saya akan usahakan semampu saya akan saya jawab. Seandainya satu tatap muka ini ada pertanyaan yang saya tidak mampu menjawab, saya akan jadikan PR. Saya carikan jawaban yang terbaik buat teman-teman. Bahkan untuk materi yang di luar perkuliahan terkait dengan perilaku dan pengembangan organisasi, silakan. Ya. Mungkin tentang psikologi, pemahaman tentang psikotes itu seperti apa. Ada kalau pengalaman angkatan-angkatan sebelumnya muncul beberapa pertanyaan, diantaranya adalah kenapa sih dulu orang tesnya bagus sekarang kok jadi jelek? Atau sebaliknya, ini orang tesnya selalu nggak lulus nih, tapi kinerja di kantor bagus. Itu apa yang terjadi? Contohnya. Atau dulu saya selalu bagus nilai pesinya, begitu di kelapa nggak lulus, akhirnya saya banting setir. Di kelapa beberapa kali tes nggak lulus, udahlah masuk STTAL aja, toh nanti juga bisa jadi tiket ke mayor. Silakan, seandainya muncul pertanyaan-pertanyaan itu, silakan ditanyakan. Gitu teman-teman, sementara ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Mohon dapatnya mungkin untuk perkenalan diri mungkin untuk biar kita juga tahu untuk lebih mengenal lagi dari pihak dosen maupun dari pihak siswanya mungkin. Bagus. Itu yang sudah saya siapkan. Itu memang salah satu teknik yang saya pakai seperti sales untuk menarik minat itu seperti apa, dibuat penasaran dulu. Nah, ini saya share screen lagi ya. Manajer di rumah saya, sempat bekerja di PLN, kemudian di koperasinya PLN, sekarang jadi manajer di rumah. Anak 2 laki-laki semua, padahal saya sudah yang kedua ini mengikuti banyak teori. Oh, biar dapat perempuan ngambilnya dari kiri, ternyata sama juga, yang keluar laki-laki. Anak saya yang pertama sudah lulus S1, sekarang sedang lanjut S2 di Ekonomi UNER. Anak kedua baru masuk juga di Administrasi Perkantoran UNER. Jadi alhamdulillah satu keluarga alumni dari UNER. Pengalaman bekerja sebelum saya aktif di Angkatan Laut,
sempat magang di bironya UNER, kemudian magang di biro psikologi di luar, kemudian biro psikologi Trisula, kemudian dari lembaga psikologi di Darmokali ada peningkatan organisasi dari lembaga menjadi dinas dari 2007 sampai sekarang. Di antara itu saya pernah jadi apa istilahnya ya, ikut membantu teman gitu di Progresio Plus, tapi karena kesibukan, tuntutan badan pekerjaan, ini saya tinggal sekarang. Pengalaman organisasi, alhamdulillah sejak SD sebetulnya saya mengawali ikut aktif di organisasi. Bahkan waktu SD itu saya sempat jadi ketua koperasi kecil-kecilan. Ya judulnya ketua koperasi, tapi pelaksanaannya cuma jadi pembantunya guru-guru. Ya belanja, yang ngatur barang belanja di toko sekolah. Di SMP saya terpilih jadi ketua umum karena mungkin dari Jawa ya pikirannya, wah ini masuk ke kota kabupaten kecil di daerah Jambi, langsung terpilih saat itu jadi ketua OSIS. Lanjut sampai SMA, kemudian sempat jadi wakil ketua FKPPI di kabupaten. Bahkan di UNER pun, padahal saya orang baru dari luar Jawa, jadi ketua Hima Prodi Psikologi waktu itu. Di kampung jadi wakil ketua Karang Taruna, kemudian di HIMSI, organisasi profesi psikologi. Kalau dokter ID mungkin terkenal ya, kalau psikologi namanya HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Saya ada di kode etik 4 tahun di sana. Kemudian insya Allah sampai saat ini saya, tapi tidak yang menyita, hingga saya ya memantau dari grup saja. Tapi sempat disumpah saya jadi pengurus Ikatan Alumni UNER. Pengalaman lain, ini saya ngajar di bimbing anak SD dan SMP, mahasiswa beasiswa angkatan pertama, jadi dosen di Akper Hang Tuah, di FKG UHT, kemudian ada tugas operasi psikologi saat darurat militer di Aceh 2003-2004. Di sana sempat mengasuh acara radio. Ini isinya cyber gitu ya. Kalau teman-teman di pasukan langsung datang ke kita menyuarakan lewat radio, dan menurut dari masyarakat sana sih yang mendengarkan radio kita undercover, tapi ini teman-teman cukup efektif untuk memancing tokoh-tokoh GAM. Dan dosen tamu di WM, di UNER sendiri, kemudian sempat jadi tutor istilahnya kalau di universitas terbuka cukup lama, 3 tahun. Cuma karena aturan regulasi yang mereka buat terlalu ketat, nggak boleh absen, nggak boleh digantikan dan sebagainya, membuat saya mundur. Kemudian sampai saat ini alhamdulillah dipercaya sebagai dosen luar biasa di STAL. Tapi kalau saya tidak salah sudah diangkat jadi dosen tetap, cuma saya nggak terima
hitam di atas putih, jadi tetap saya anggap luar biasa aja lah. Walaupun tiap tahun, tiap semester 1 mahasiswa T itu untuk mata kuliah ini saya pegang. Berarti sudah berapa tahun ini? 11 tahun ya, 12 tahun di STTAL. Kemudian dapat kepercayaan untuk berbicara. Ada TK baru buka, orang tuanya kenal saya diminta ngajar di sana. Kemudian Dharma Wanita, Dinas Perhubungan, kemudian di Akademi Analisis Kesehatan, ikut dengan dosen psikologi UNER, Kongres Nasional Temu Ilmiah HIMSI, ngisi di radio, Dharma Wanita Biro Perekonomian, radio RRI, SS, JJTV, kemudian undangan-undangan yang lain. Kemudian ada kegiatan yang marak waktu itu, outbound ya, bisa pelatihannya indoor atau outdoor, baik pemerintah maupun swasta. Pemerintah bisa yang militer maupun yang sipil. Kemudian asesor untuk seleksi, evaluasi, klasifikasi dari swasta, pemerintah, militer, banyaklah ya. Peminatan yang saya tekuni sampai saat ini terkait dengan pengembangan diri dan motivasi, pengembangan energi psikologi, kemudian ikut training terkait dengan Reiki, bioenergy power, safe, spiritual emotional freedom teknik, assessment kompetensi. Kemudian secara otodidak saya belajar tentang NLP, ESQ, dan hipnoterapi. Mudah-mudahan dengan apa yang saya lalui selama sejak lulus 93 sampai sekarang itu bisa menambah, memperkaya khasanah untuk berbagi dengan teman-teman. Flashback ke belakang teman-teman sekalian. 2008 saya ditawari untuk mengajar di STTAL karena beliau saat itu, kalau saya tidak salah, sesku atau nggak bisa ngisi, akhirnya saya yang ngisi. Satu motivasi terkuat saat itu adalah putus. Amalan yang tidak terputus, salah satunya ilmu yang bermanfaat. Saya mencoba mendalami ini. Semoga Allah, saya akan berbagi ilmu yang saya mampu, saya share dengan teman-teman agar kehidupan teman-teman jangka pendeknya bisa menyelesaikan pendidikan di STAL dengan baik. Ulangi, itu jangka menengah, jangka pendeknya bisa menyelesaikan satu semester mata kuliah ini dengan baik. Sorry kepotong. Sebentar ya. Maaf. Harapannya begitu teman-teman, sehingga nanti kalau
kebaikan atau yang teman-teman anggap baik dan teman-teman menurunkan kepada anak buah, kepada keluarga, itu seperti MLM kebaikan yang terus turun. Itu yang mendorong saya, iyalah. Toh saat saya masih kuliah pun saya sempat ngajar di semacam lembaga bimbingan belajar untuk anak SD dan SMP. Saya menikmati itu, karena ternyata terus berlanjut kita juga seperti itu. Nanti pada gilirannya teman-teman juga akan merasakan nikmatnya berbagi, karena berbagi itu tidak hanya dengan materi, dengan ilmu yang bermanfaat. Itu motivasi saya. Mudah-mudahan ini seperti gayung bersambut. Ada permintaan mengajar di STAL, saya dengan senang hati akan membagikan sedikit ilmu yang kalau di agama itu pengetahuan manusia itu seperti jari ini nyelup di laut. Itu yang dibanggakan manusia sebagai ilmu. Sementara ilmunya Allah seluas lautan. Nah, saya pengen sharing nih yang ada di jari saya nempel sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan teman-teman. Itu yang perlu saya share, teman-teman. Saya memang sengaja tidak membuat dalam bentuk PowerPoint yang menarik, karena saya punya maksud, ada rencana berikutnya. Baik, sebelum kita lanjut, tidak ada? Sementara belum, Jin. Sementara belum ya. Baik, terima kasih. Itu sharing dari saya. Akan sangat tidak seimbang kalau saya dikenal 18 orang mahasiswa diri masing-masing yang ada di sini. Nah, ini materi yang terakhir berupa tugas, ya. Sebentar teman-teman, saya carikan filenya. Atau kurikulum vitae atau apalah namanya itu, yang tujuannya untuk proses pengenalan, menjual diri dalam arti positif, ya. Punya kelebihan apa, kemampuan apa yang teman-teman punya. Formatnya bebas. Ini cuma biodatanya aja kan yang saya tampilkan, ini contoh saja. Misalnya seperti ini. Isinya sama seperti yang saya sampaikan riwayat hidup saya tadi dalam bentuk Word, tapi teman-teman coba buat dalam PowerPoint seperti ini. Oke. Gas yang pertama. Setelah biodata, data diri, pendidikan, dan lain sebagainya, coba buat analisa tentang kemampuan diri sendiri. Kelebihannya apa? Hal-hal yang perlu dikembangkan apa? Ya. Kekurangannya apa? Dan hal yang perlu dibuang seperti apa?
Intinya punya kelebihan apa, kekurangannya apa. Ini untuk proses pengenalan diri. Seperti ahli perang Sun Tzu bilang, orang bisa memenangkan peperangan itu kalau mengenali kekuatan lawan, tapi juga tahu kekurangan dirinya sendiri, sehingga punya kesempatan untuk membuat barier penangkal. Target hidup buat dalam 3 target ya, jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek dalam waktu dekat ini apa sih yang pengen dicapai? Menengahnya apa harapan-harapannya? Dan yang terakhir teman-teman, kita semua tahu, kita semua paham, penilaian atau kesan atau komentar apa yang ingin kita dengarkan. Ya, saya ulangi, penilaian, kesan, komentar yang seperti apa yang kita ingin dengar ketika kita meninggal. Kita ingin dikenal, dinilai seperti umat yang bagaimana oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dikenang oleh atasan kita, teman sejawat dan bawahan kita, seperti apa diri kita. Kita ingin dikenang anak yang bagaimana oleh Allah kita. Kita ingin dikenang ayah yang bagaimana oleh anak-anak kita. Dan yang terakhir, kita ingin dikenang seperti apa oleh pasangan hidup kita, istri kita. Silakan direnung selama 1 minggu ini. Minggu depan kita paparan bergantian, ya. Buat seindah mungkin, dikasih ilustrasi, foto, video atau apapun, sehingga ketika paparan akan lebih hidup dibanding yang punya saya tadi. Itu memang sengaja saya buat netral yang saya tampilkan. Kalau nanti saya buatkan yang PowerPoint, karya nyuntur tok kayak tunggal ya. Makanya saya buat yang netral kayak gitu. Nggak susah saya kira membuatnya. Syaratnya begini. Nanti begitu jadi, tolong dikirimkan ke WA. Ya, lewat WA saya dalam format PowerPoint. Terakhir Senin tanggal 25 Januari jam 12 siang. Saya masih punya waktu lah untuk meriksa, untuk baca, untuk menghayati sebelum kita main hari Selasa sorenya. Tampilkan kelebihan yang dimiliki secara atraktif tapi tetap proporsional. Ya, pikirkan secara mendalam dan mendetail, karena jawaban-jawabanmu akan menentukan langkah ke depan seperti apa. Dan perasaan fokus sepenuhnya pada kuasa ilahi, supaya bumi ini nggak ngawang, nggak membuat target itu sia-sia, mengada-ada. Gitu teman-teman. Hanya itu tugas pertamanya, nggak susah ya. Ini proses kenalan, self disclosure namanya. Begitu kira-kira. Sebelum saya tutup, barangkali ada diskusi, ada pertanyaan, silakan. Silakan teman-teman untuk pertanyaan dan diskusinya. Siap, izin Bapak dosen. Izin kami Kapten Febri izin bertanya, izin.
Ya, Siap. Izin untuk terkait dengan tugas dari Bapak dosen tadi, izin mengenai target hidup, izin. ya, Siap. Jadi Bapak menyampaikan izin antara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, izin. Siap. Kami mohon penjelasan dari Bapak, izin, untuk batasan mengenai target jangka pendek dengan jangka menengah, izin. Apakah ada sekiranya batasan yang wajar, izin? Mungkin pendek menurut kami kisaran 1 atau 2 tahun, izin. Tapi mungkin untuk rekan-rekan yang lain mungkin ada 1 sampai 2 bulan, izin. Seperti itu, izin. Mohon arahan, izin. Tes. Siap, izin. Mungkin kami ulangi pertanyaan kami, izin. Terkait dengan tugas dari Bapak dosen tadi, izin, mengenai target hidup, izin. Ya, disebutkan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, izin. ya, Siap. Kami mohon arahan, mohon penjelasan untuk batasan atau klasifikasi untuk jangka pendek dan menengah, izin. Ya, untuk gambaran mungkin tadi kami sampaikan, izin, untuk jangka pendek kami mungkin antara 1 tahun atau 2 tahun, izin. Sedangkan untuk mungkin dengan pribadi yang lain bisa jangka pendek mungkin minggu ini ataupun minggu depan, izin. Siap. Seperti itu, izin. Kami mohon mungkin ada batasan, izin, dari Bapak dosen, mungkin jangka pendek itu di bawah berapa tahun, jangka menengah antara berapa tahun sampai dengan berapa tahun, izin. Seperti itu, izin. Baik, terima kasih. Batasan yang kaku gak ada. Siapa saja bisa menganggap ini jadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai dengan perkiraannya masing-masing. Misalnya, saya menganggap lulus mata kuliah ini sebagai target jangka pendek, sah-sah saja. Tapi ada teman-teman yang bilang target jangka pendeknya lulus STTAL, gitu ya. Jadi saya kembalikan ke teman-teman untuk batasan jangka pendek, menengah, dan panjang itu nanti silakan ditulis berdasarkan waktu atau beban yang harus diselesaikan. Mau pakai 1-2 tahun dianggap jangka pendek, silakan. Mau pakai yang ringan-ringan dulu aja lah sebagai jangka pendek. Misalnya saya jangka pendek mau servis motor, ini contoh yang paling gampang ya. Target jangka menengahnya saya akan menyelesaikan ikut kursus TOEFL karena lebih berat. Target jangka panjangnya saya akan jadi adhan, salah satu adhan di sana di luar negeri. Silakan, bebas jadi ya. Gitu ya. Siap. Terima kasih, izin. Ya. Yang lain?
Yang lain bagaimana? Ada yang perlu dikonfirmasi ulang? Sementara belum, Jin, Bapak. Sementara belum ya. Baik. Saya kalau tidak salah lirik tadi dari daftar nama yang diberikan Kapten Febri ada satu dari AU ya. Siap, Jin. Ada satu dari AU, Jin. Siap, Jin. Kami dari Angkatan Udara. Angkatan Udara ya, Letnan Ardi ya. Siap, betul, Jin. Oke. Satu-satunya nih makhluk langka di sini. Siap. Untuk prodi TI 1, tol keseluruhannya 3, Jin. Ada di prodi mesin dan prodi elektro. Oh, terbagi-bagi di seluruh prodi ya. Siap. Saya pengen tahu motivasinya Letnan Ardi kenapa memilih di TI. Siap, Mojin, karena kami dulu taruna kuliah teknik manajemen industri di AU, sehingga di STTL kami melanjutkan ke sama Mojin teknik manajemen industri untuk menambah ilmu. Mungkin ketika di STTL berbeda dengan di AU, pemantapan Mojin ilmu. Linier berarti ya, dari AAU sampai ke ilmunya di TI, STTL. Siap. Baik. Siap, Mojin. Ada yang satu leteng di sini? Siap, satu letting. Banyak, Jin. Oh banyak ya. Leteng berapa? Siap. AL 56, Jin. Tahun 56. Berapa orang? Siap. 8, Jin. 8 orang. 8 orang. Wah, ini bisa bikin provinsi sendiri nanti ini. Tertua leteng berapa? Siap. Jam 4. 54, Jin. 54. Dan Siapa? Siap. Kami Jin, Kapten Laut Sprit di Santoso, Jin. Oh. Iya, dari kumisnya kelihatan kalau kalian senior itu. Siap. Kapten Fibri Kemana, juga Sun? tua, Jin. Hah? Kapten Fibri juga tua, Jin. Dari mananya tua? Dari siluetnya, Jin. Dari siluetnya. Itu baru tumbuh itu. Baik teman-teman, saya kira itu untuk pertemuan perkenalan kita sore hari ini ya. Mudah-mudahan pertemuan singkat yang harus terjadi secara online seperti ini bisa sedikit menggugah rasa untuk berpikir. Saya terutama yang poin keempat itu ya, saya pengen dikenang seperti apa, saya pengen dinilai orang yang bagaimana sama Allah kita, saya pengen diingat-ingat ayah yang bagaimana sama anak kita. Dan yang lebih utama, karena menurut penelitian sumber stres terbesar itu datangnya dari pasangan hidup, bukan dari pekerjaan ya. Jadi pasangan hidup itu kalau orang Jawa bilang garwo, sigarane nyowo ya. Ya. Jadi kita pengen diingat-ingat sama istri kita itu sebagai suami yang seperti apa. Contoh ilustrasi ini. Tahu Denzel Washington, teman-teman? Tahu, ya. Hollywood. Tahu. Bintang film Hollywood, negro Amerika ya. Dia ini pemain watak. Ketika dia mengambil peran sebagai orang baik, jadi pendeta, kelihatan senyumnya itu tulus gitu ya. Tapi di lain filmnya dia pernah jadi polisi yang korup itu. Wah, dari tarikan senyumnya yang narik sebelahnya kelihatan kalau dia tuh licik. Luar biasa lah bintang film ini. Nanti coba teman-teman lihat. Nah, suatu kesempatan dia diundang di acaranya Oprah Winfrey Show. Tahu ya Oprah Winfrey, Ratu Show.
talk show di sana. Nah, Oprah ini kalau mengundang tokoh, dia tidak hanya menghadirkan tokohnya, tapi dia juga membuat video testimoni dari orang-orang terdekatnya. Krunya Oprah mencari testimoni, salah satunya adalah anak kandungnya si Denzel Washington. Anaknya seusia anak SMA lah kurang lebih ya. Ditanya sama krunya Oprah, Mas, menurutmu bapakmu itu seperti apa sih? Si anaknya Denzel Washington ini bilang, bapak saya itu tante, pokoknya top. Dia bilang gitu. Top gimana? Satu kesempatan ayah itu bisa berperan seperti sahabat buat saya. Saya bisa cerita tentang pacar saya bisa ngajak ayah ngebut di motor, saya bisa ngajak ayah main basket bareng. Pokoknya enaklah gaul untuk anak muda seperti saya. Tapi di sisi lain, ayah bisa jadi polisi yang begitu tegas membuat aturan buat kehidupan saya. Ayah top tante, gitu. Direkam nih sama krunya Oprah. Kemudian ditayangkan ulang, teman-teman. Ditayangkan ulang film rekaman itu di hadapannya Denzel Washington. Kira-kira menurut teman-teman, Denzel Washington ketika menyaksikan filmnya, perasaannya seperti apa? Terharu, Jin. Terharu ya? Iya. Dengan berkaca-kaca, dia bilang ke Oprah, Alhamdulillah, berarti apa yang saya lakukan buat anak saya, ini sudah betul. Ya kan? Bersyukur dia. Kalau jawaban anaknya itu bilang, wah bapak saya brengsek tante, nggak pernah ngurusin anak istri, main menyenangkan diri sendiri terus di luar. Sedih kan? Tapi kalau kita masih hidup dapat feedback seperti itu, kita insya Allah bisa berusaha memperbaikinya. Yang jadi persoalan kalau kita sudah meninggal, mana sempat kita memperbaikinya. Nah oleh sebab itu, saya pengen nih teman-teman membuat konsep apa yang pengen kita dengar dari orang-orang, dari Allah tentang diri kita semasa kita hidup. Ya, direnungkan cukup panjang waktunya 1 minggu. Dihayati, kita pengen dikenang sama istri itu seperti suami yang bagaimana sih? Yang penuh kasih sayang kah? Yang pemarah kah? Yang otoriter? Yang dominan atau seperti apa? Kita pengen dikenang sama orang tua sebagai anak yang berbakti, yang nurut, yang santun, atau apa? Kita pengen dikenang sama atasan kita, anak buah yang loyal, yang selalu siap sedia apapun tugas kita laksanakan. Kita pengen dikenang sebagai teman-teman sejawat, sebagai teman yang siap membantu apapun. Dan kita pengen dikenang mungkin sama anak-anak buah kita sebagai pimpinan yang rendah hati, yang santun, yang bisa menghargai mereka, atau apa? Silakan ditulis. Lebih detail, lebih lengkap. Karena ini akan menjadi afirmasi kita nanti. Jelas ya? Baik. Satu lagi kesempatan. Barangkali yang mau ditanyakan, sampaikan. Tidak ada? Baik, terima kasih atas kuliah kita sore ini. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Semangat ya, kuliah dalam kondisi pandemi seperti ini. Jaga kesehatan, jaga kondisi. Nikmati kebersamaan dengan anak istri di rumah. Mudah-mudahan tetap menjadi lulusan yang berkualitas dari TI.
Amin. Terima kasih. Amin. Ya, saya tutup kuliah perdana kita. Kita kembalikan pada Allah. Mudah-mudahan segala kebaikan ini selalu tercurah buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore, Mjid. Sore.